Oke semuanya, sebelumnya eh, kita hari ini mau belajar materi hidrosfer dan atmosfer. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya mending kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, langsung aja kita belajar materi hidrosfer dan atmosfer. Aku kasih gambaran sedikit. Hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Sedangkan atmosfer itu kayak lapisan udara yang menyelimuti bumi. Oke, kita bahas tentang materi hidrosfer dulu. Secara etimologis, hidrosfer berasal dari bahasa Yunani haidor dan spaira. Haidor memiliki arti air, sementara spaira memiliki arti lapisan. Jadi spaira itu artinya lapisan, kayak hidrosfer, lapisan hidro. Atmosfer, lapisan atmo. Spaira itu artinya adalah lapisan. Selanjutnya, siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Jadi, siklus hidrologi merupakan bagian terpenting dari hidrosfer. Melalui siklus hidrologi air, yang ada di permukaan bumi mengalami proses peredaran atau daur ulang secara berurutan. Proses daur ulang ini terjadi terus-menerus karena pemanasan sinar matahari yang menyebabkan air di seluruh permukaan bumi menguap. Nah, jadi siklus hidrologi itu seperti ini nih. Sebentar, aku cari. Aku cari gambarnya. Jadi gambarannya tuh kayak gini nih. Jadi kamu lihat ini kan laut. Laut itu kalau kena matahari dia kan pasti kayak menguap gitu. Nah, nanti uapnya itu bakal membentuk awan-awan seperti ini. Awan-awan ini kemudian bakal mengeluarkan air atau precipitation gitu. Dia mengeluarkan air. Nah, airnya itu ntar ngalirnya ke laut-laut juga. Nah, itu jadi siklus hidrologi. Dia terus-terusan terjadi. Ntar air lautnya menjadi awan, awan yang mengeluarkan air, ntar airnya ke laut lagi, ntar laut yang nguap lagi gitu-gitu terus-terusan. Makanya dinamakan siklus. Selanjutnya, siklus hidrologi itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu siklus hidrologi pendek. Maaf banget, HP aku nge-lag. Nah, siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama siklus hidrologi pendek. Dalam siklus hidrologi pendek, air akan mengalami proses daur ulang dalam waktu yang relatif cepat atau singkat. Nah, kata kuncinya itu daur ulangnya dalam waktu yang cepat atau singkat. Oke. Jadi siklus ini biasanya terjadi di laut saat air laut mengalami penguapan karena sinar matahari. Nah, jadi kita kembali ke gambar yang bawah ini. Jadi siklus hidrologi pendek ini air laut itu kan kayak menguap. Nah, menguapnya jadi awan-awan seperti ini. Nah, awan-awan ini mengeluarkan hujan, tapi hujannya tetap di laut ini. Hujannya di laut. Jadi dia nggak ke darat dulu awannya, dia langsung turun air hujannya di laut. Nah, itu siklus pendek. Jadi di laut-laut aja proses terjadinya. Sampai sini udah paham mungkin? Oke, udah paham nih ya. Jadi kita lanjut ke siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi yang kedua. Siklus hidrologi sedang merupakan kondisi saat air laut yang menguap karena kondensasi tertiup angin hingga membentuk awan di atas daratan. Nah, jadi kayak begini nih guys. Jadi kan air lautnya itu kan menguap karena panas matahari. Dia menguap jadi awan. Awannya itu sampai ke daratan ini. Sampai ke daratan. Nah, awan ini kemudian mengeluarkan hujan-hujan gitu. Nah, hujannya akhirnya turun ke daratan dan dari daratan sini dia airnya mengalir ke lautan. Jadi namanya siklus sedang. Kalau siklus pendek kan hujannya di laut-laut aja. Kalau siklus sedang dia hujannya di daratan kayak gini. Oke, lanjut yang ke siklus yang ketiga. Siklus hidrologi yang ketiga itu adalah siklus hidrologi panjang. Jadi siklus hidrologi panjang merupakan proses daur ulang air yang membutuhkan waktu paling lama. Siklus ini terjadi karena uap air laut terbawa angin.
kemudian membentuk awan di atas daratan sampai ke pegunungan tinggi. Nah, jadi kata kuncinya itu dia awannya itu sampai ke pegunungan tinggi. Jadi di pegunungan tinggi dia baru mengeluarkan air. Biasanya tuh kayak berupa airnya itu hujannya itu berupa kayak es gitu karena di pegunungan tinggi. Nah, terus airnya dia dari pegunungan tinggi dialirin ke laut gitu. Kata kuncinya adalah pegunungan tinggi atau di atas daratan tinggi gitu. Oke, sampai sini mungkin sudah paham atau mau aku lanjut? Oke, aku lanjut aja. Oke, guys. Jadi, selanjutnya adalah unsur-unsur hidrologi atau unsur-unsur utama dalam proses siklus hidrologi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi itu air di permukaan bumi, baik yang di daratan maupun laut, berubah menjadi uap air yang tidak terlihat di atmosfer karena panas dari sinar matahari. Selain itu, ada yang dinamakan transpirasi. Transpirasi merupakan proses pengeluaran uap air dari daun-daun tanaman. For your information, dalam sehari, tanaman dapat melepaskan uap air 5-10 kali sebanyak air yang dapat ditahan di dalam tubuh tanaman tersebut. Nah, jadi evaporasi itu sebenarnya ada dua. Yang pertama evaporasi dan yang kedua transpirasi. Kalau evaporasi itu air dari permukaan bumi, sedangkan transpirasi itu air dari daun-daun tanaman. Jadi daun-daun tanaman itu kan mengandung air. Nah, terus kalau terjadi kayak fotosintesis atau kena sinar matahari, airnya itu nanti jadi menguap gitu dari daun. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya kita ke siap. Selanjutnya kita ke kondensasi. Kondensasi ini saat uap air naik hingga ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan sehingga terjadi perubahan wujud menjadi embun, titik-titik air, salju, dan es karena proses kondensasi. Kumpulan dari embun, titik-titik air, salju, dan es merupakan pembentuk kabut dan awan yang ada di langit. Nah, jadi kondensasi itu bisa dibilang awan ini. Jadi kan di laut ini kan terjadi kayak menguap gitu karena sinar matahari. Nah, uap air tersebut nanti bakal jadi awan-awan kayak gini, membeku jadi awan-awan kayak gini. Nah, ini namanya kondensasi. Oke, selanjutnya kita ke presipitasi. Nah, presipitasi itu saat kumpulan embun, titik-titik air, salju, dan es di awan semakin banyak dan membuat awan tersebut semakin besar dan berat, maka semua kumpulan tersebut akan berubah menjadi hujan atau salju. Presipitasi dalam pembentukan hujan, salju, dan hujan batu atau hail berasal dari kumpulan awan. Jadi presipitasi itu kayak gini. Ini kan awan. Awan kan kayak mengeluarkan hujan gitu. Nah, ini titik-titik hujan ini bisa dibilang precipitation atau presipitasi. Oke. Sebenarnya yang bisa keluar dari awan ini bukan cuma air hujan, tapi bisa juga kayak salju atau bisa juga kayak hail atau batu salju. Hail itu kayak hujan batu es. Kayak begitu, guys. Presipitasi udah, selanjutnya kita ke infiltrasi atau perkolasi. Jadi, air hujan yang jatuh ke permukaan bumi, khususnya daratan, akan meresap ke tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi atau perkolasi melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan bebatuan. Air yang meresap ini kemudian akan mencapai muka air tanah atau bisa disebut water table dan menjadi air bawah tanah. Nah, infiltrasi ini bisa kalian lihat di sini. Kalian lihat ini hujan. Hujan itu kan kena tanah. Nah, di tanah itu ternyata dia diserap sampai ke water table ini. Sorry guys, kepencet. Jadi air hujan yang diserap ini tanah-tanah sampai terkumpul di bawah water table ini. Nah, di water table ini tuh ternyata bisa mengalirkan air juga hingga ke laut. Jadi water table itu bisa dibilang kayak batuan, tapi batuannya itu bisa menghantarkan air. Dia meloloskan air gitu. Jadi air bisa bergerak di batuan ini.
contoh water table kayak batuan apa ya? Bisa dibilang pasir, mungkin pasir kan kayak menghantarkan air gitu. Nah, di bawah water table ini sebenarnya ada lapisan batuan lagi, tapi lapisan batuan di bawah water table itu kedap air. Oke? Jadi di atas lapisan kedap air itu ada lapisan water table ini. Dia menghantarkan air gitu, meloloskan air hingga ke laut gitu. Itu namanya infiltration. Infiltrasi. Selanjutnya ada surface runoff. Nah, surface runoff itu air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah karena aksi kapiler. Dengan adanya pergerakan ini, air akan kembali masuk ke sistem air permukaan, baik yang mengalir seperti sungai ataupun tergenang seperti rawa, waduk, dan danau. Saat sebagian air bawah permukaan terkumpul dan mengalir, air ini akan membentuk sungai dan mengalir ke laut. Nah, jadi surface runoff itu hampir mirip sama infiltrasi. Bedanya kalau infiltrasi itu kan dia di dalam tanah banget kan, di bawah nih, water table, itu infiltrasi. Kalau surface runoff itu di atas permukaan tanah ini. Bisa juga dibilang sungai. Sungai nanti kan mengalir bisa sampai ke sini, ke ujung gini. Oke? Bukan cuma sungai doang, runoff ini bisa tanah-tanah biasa juga, air hujan mengalir di tanah yang atas ini, terus ke bawah hingga ke laut. Oke, jadi kata kuncinya surface runoff itu ada di atas permukaan tanah, bisa dibilang gitu. Nah, sedangkan infiltrasi ada di bawah permukaan tanah atau tepatnya water table. Oke. Selanjutnya, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau enggak mungkin mengenai materi dari hidrosfer dan atmosfer. Dari hidrosfer dulu sebelum kita masuk ke atmosfer maksudnya. Coba aku lihat. Kenapa? Maaf, jaringan aku lemot. Dari aku belum ada, Kak. Oke, belum ada nih. Dari teman-teman lainnya juga kayaknya nggak ada nih. Oke, kita lanjut ke materi atmosfer. Nah, kita lanjut ke materi atmosfer nih, teman-teman. Jadi, atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara, dan spheira yang berarti lapisan. Dari asal kata tersebut, atmosfer bisa diartikan sebagai selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Oke? Kalau hidrosfer itu kan lapisan air yang menyelimuti bumi. Kalau atmosfer yang menyelimuti bumi. Lapisan gas atau lapisan udara lebih tepatnya. Selanjutnya, fungsi lapisan atmosfer adalah lapisan atmosfer ini memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adapun fungsi-fungsi atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, seperti meteor atau komet. Jadi kayak meteor atau benda asing yang jatuh ke bumi, itu bakal kayak mengalami gaya gesekan di atmosfer gitu. Akibat dari gaya gesekan tersebut, batuan-batuan dari luar bumi itu kayak semakin lama semakin kebakar dan semakin mengecil. Bahkan semakin lama bisa hilang gitu. Karena atmosfer ini tuh bisa mengalami gesekan yang tinggi atau pergesekan kayak gitu. Jadi bisa hilang, lama-lama hilang. Biasanya sih tuh kalau meteor itu biasanya hilang di atmosfer, dia nggak sampai ke bumi biasanya. Tapi ada juga kejadian yang meteor sampai jatuh ke dalam bumi gitu. Selanjutnya yang kedua, fungsi dari atmosfer. Yang kedua itu mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan matahari. Nah, jadi di lapisan atmosfer itu ada lapisan yang kayak bisa menyerap bisa menyerap sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet itu benar-benar kayak berbahaya banget karena sinar ultraviolet bisa bikin banyak penyakit gitu seperti kanker kulit dan macam-macam deh pokoknya. Selanjutnya fungsi yang ketiga itu adalah menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Nah ini
seperti sinar matahari yang berlebihan, panas matahari yang berlebihan bakal diserap sama atmosfer ini. Selanjutnya yang keempat, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Fungsi ini sangat penting mengingat sinar ultraviolet sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, ini yang udah aku jelasin tadi, sinar ultraviolet. Selanjutnya yang kelima, fungsinya itu, fungsi atmosfer memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, seperti oksigen dan hidrogen yang diperlukan tumbuhan dan juga hewan untuk berlangsungan hidupnya. Nah, jadi di atmosfer udah jelas banget ada oksigen dan hidrogen dan macam-macam gas lainnya. Itu ada di atmosfer bumi. Oke, selanjutnya lapisan-lapisan atmosfer. Oke, lapisan-lapisan atmosfer tersusun dari berbagai lapisan yang saling berurutan. Urutan lapisan-lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi hingga yang paling jauh antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada lapisan troposfer. Nah, lapisan troposfer itu lapisan yang paling dekat dengan bumi atau yang di sekitaran kita gitu. Yang kita ini hidup di lapisan troposfer. Nah, jadi lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu lapisan troposfer. Lapisan ini berada di ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, di lapisan troposfer ini tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Jadi, yang kita pelajari tadi siklus hidrologi kayak terbentuknya awan, hujan, nah itu terjadi di atmosfer. Oke, selanjutnya ciri-ciri lapisan troposfer itu adalah yang kedua, memiliki ketebalan yang berbeda-beda di setiap wilayah, yaitu ketebalan di ekuator sekitar 18 km dpl dan di kutub sekitar 8 km dpl. Nah, lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling tipis. Nah, jadi ini perlu aku tekanin lagi nih yang tempat terjadinya fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Nah, jadi kan seperti siklus hidrologi tadi itu tuh terjadi di troposfer. Nah, karena terjadinya iklim itu terjadi di troposfer, kayak misalkan banyak petir, banyak hujan, sering terjadinya pembentukan awan. Nah, jadi pesawat-pesawat tuh biasanya tuh dia nggak terbang di lapisan troposfer karena takut kena cuaca buruk gitu. Makanya dia terbang di atas lapisan troposfer. Pesawat-pesawat biasanya terbang di atas lapisan troposfer dan jarang banget di lapisan troposfer karena agak bahaya juga terbang di lapisan ini. Selanjutnya ada lapisan stratosfer. Nah, ini lapisan yang biasanya pesawat terbang di lapisan ini. Lapisan stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km hingga 60 km dpl. Lapisan stratosfer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terletak di atas lapisan tropopause dan di bawah lapisan mesosfer. Lapisan tropopause itu lapisan troposfer, atau bisa dibilang lapisan troposfer yang di atas gitu, paling atas. Nah, itu namanya tropopause. Lapisan tropopause adalah lapisan troposfer yang paling atas. Selanjutnya, di lapisan troposfer terdapat lapisan ozon di ketinggian 35 km dpl yang bermanfaat untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang berlebihan. Nah, lapisan ini tuh kayak berjasa banget buat bumi. Karena kalau nggak ada lapisan ini kayak sinar ultraviolet bisa menembus bumi dan itu kayak benar-benar bahaya banget. Selanjutnya yang ketiga, mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air dan berdebu. Nah, di lapisan ini tuh nggak ada uap air dan debu-debuan. Jadi kayak, maksudnya nggak ada air-air karena ya air-air tuh adanya di troposfer gitu. Karena siklus hidrologi kayak pembentukan awan, hujan ada di troposfer. Selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan
lapisan atmosfer yang berada di ketinggian 60 km sampai 80 km dpl. Lapisan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lapisan ini berada di tengah-tengah seluruh lapisan atmosfer. Jadi mesosfer namanya itu me atau tengah-tengah lah bisa dibilang. Terus lapisan mesosfer menjadi lapisan atmosfer yang melindungi bumi dari hujan meteor. Nah, jadi lapisan mesosfer ini suka membakar meteor-meteor yang datang di bumi. Jadi meteor-meteor yang datang di bumi di lapisan mesosfer itu biasanya bakal pergesekan meteornya itu tinggi dan bakal lama-lama mengecil gitu meteornya. Nah, karena sering terjadi pergesekan meteor gitu, di lapisan mesosfer jadinya tuh hawanya tuh panas banget. Oke, lanjut ke ciri yang ketiga. Udara lapisan ini sangat panas disebabkan adanya pergesekan objek atau benda-benda yang datang, hingga akhirnya benda-benda tersebut terbakar karena panas lapisan ini. Nah, makanya lapisan ini panas. Oke, lanjut kita ke lapisan termosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian 80 km sampai 100 km dpl. Ciri-ciri lapisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan ini tuh merupakan lapisan tertinggi nomor 2 di atmosfer. Dia letaknya tuh di atas banget. Nggak di atas banget sih, nomor 2 bisa dibilang. Nah, suhu udara di lapisan ini sangat panas hingga mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Itulah sebabnya lapisan ini disebut dengan lapisan panas atau hot layer. Udah jelas di sini makna leksikalnya hot, panas, layer, lapisan. Hot layer, lapisan panas. Oke, lanjut. Terdapat kemunculan aurora, yaitu pita cahaya warna-warni yang ada di langit kutub utara dan kutub selatan. Nah, di kutub utara dan kutub selatan itu suka ada aurora. Nah, ini terjadinya itu aurora tuh kayak di lapisan termosfer gini. Oke, selanjutnya ada lapisan ionosfer. Nah, lapisan ini tuh berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Lapisan ionosfer ini berada pada ketinggian 80 km sampai 1500 km dpl, serta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lapisan ini memiliki temperatur 0 hingga lebih dari 70 derajat Celcius. Nah, semua atom udara di lapisan ini mengalami ionisasi. Mengalami ionisasi ini maksudnya tuh atom berubah jadi ion, ion positif atau negatif, kayak gitu deh. Anak kimia banget soalnya ini. Oke, aku lanjut aja ke lapisan terakhir atau lapisan terluar. Nah, lapisan terluar itu ada lapisan eksosfer. Dari namanya aja udah jelas banget kan, ekso berarti luas. Nah, jadi lapisan eksosfer ini merupakan lapisan atmosfer terakhir yang jaraknya paling jauh dari bumi. Dia paling luar banget bumi, tapi ini masih bagian dari bumi. Nah, lapisan ini berada di ketinggian 800 km sampai 1500 km dpl. Lapisan eksosfer ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Yang kedua, merupakan lapisan yang sangat panas. Yang ketiga, sering disebut sebagai ruang antar planet dan geostasioner karena merupakan batas terluar atmosfer yang membentang dan menyatu dengan angkasa luar. Nah, selanjutnya di lapisan eksosfer ini memiliki kandungan gas-gas atmosfer yang sangat rendah. Oke, terima kasih banyak. Makasih banget yang udah menyimak. Sampai sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak mungkin? Boleh chat lewat Zoom. Atau off voice gitu. Ada yang nanya bedanya
Bedanya, oke, ada yang nanya bedanya UVA dan UVB itu apa? Nah, aku mau jelasin. Setahu aku UVA itu sinar ultraviolet dan UVB itu sinar ultraviolet juga, cuman bedanya apa ya? Kalau UVA itu mungkin kayak sebentar, aku ingat-ingat dulu. Kalau misalkan UVB itu sinar ultraviolet yang diserap oleh lapisan ozon, tetapi masih bisa menembus atmosfer gitu nggak sih? Sedangkan UVA itu sinar ultraviolet yang berada pada pita gelombang 250 sampai 325 nano. Aku barusan searching. Atau kita mau cari bareng-bareng, aku izin share screen. Oh, udah share screen ya? Ionosfer sama eksosfer itu beda. Beda. Ionosfer itu kayak lapisan kedua nih, aku ulangi nih. Beda, lapisan ionosfer itu lapisan yang sebelum eksosfer. Jadi di bawah eksosfer itu ada lapisan ionosfer. Nah, ini dia tuh sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Ini lapisan ionosfer. Jadi beda banget sama lapisan eksosfer. Kalau nggak salah lapisan ionosfer itu ada nama lainnya deh. Coba izin searching karena aku juga rada lupa gitu. Nama lain lapisan ionosfer. Seingat aku ada nama lainnya. Termosfer, nama lainnya itu lapisan termosfer ya. Di sini namanya lapisan termosfer. Oke, nama lain dari lapisan ionosfer itu adalah beda ternyata lapisan termosfer dan ionosfer. Sama dong, sama. Jadi lapisan termosfer dan ionosfer itu sama nih, Kak. Kalian bisa lihat. Lapisan termosfer itu adalah lapisan tertinggi nomor 2 di atmosfer. Nah, lapisan tertinggi nomor satunya adalah lapisan eksosfer. Ya kan, ini lapisan tertinggi eksosfer. Nah, jadi lapisan tertinggi yang keduanya ya termosfer. Ya, termosfer itu ionosfer. Sama aja nggak sih? Seingat aku sih sama. Ya, lapisan ionosfer adalah ya lapisan termosfer. Tuh kan, sama di sini. Jadi sama aja, oke guys. Ini aku sumbernya dari Brandly sih. Iya, bener banget, Zel. Jadi di termosfer itu terjadi ion-ion gitu. Iya, sama aja karena termosfer itu ionosfer. Ionosfer ya. Iya, bener banget. Sama nama lainnya. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin mengenai materi hari ini? Tanya jawab gitu biar seru. Kak, apakah ada batas jelas antara atmosfer dengan luar angkasa? Batasnya itu di lapisan eksosfer. Di mana ya? Sebentar aku cari. Nah, ini eksosfer itu lapisan, kalau nggak salah itu sampai 1.500 km. Jadi di atas 1.500 km tuh udah lapisan luar angkasa gitu. Di sini nggak ada batasan jelas ya, karena di sini tuh cuman sampai doang. Jadi kamu bisa lihat lapisan eksosfer itu 800 km sampai 1.500 km. Jadi nggak nentu gitu. Jadi kayak nggak ada batasan jelas. Tapi yang jelas
Kalau udah sampai di atas 1.500 km itu udah termasuk lapisan luar angkasa gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, saling tanya jawab aja seru banget karena bisa saling nambah ilmu gitu. Kalau yang mesosfer itu dingin apa panas? Oke, mari kita lihat yang lapisan mesosfer. Ini aku sumbernya dari Branly. Lapisan meteor menjadi lapisan atmosfer yang melindungi udara pada lapisan ini sangat panas disebabkan adanya pergesekan. Jadi mesosfer itu panas. Kenapa bisa panas? Karena meteor-meteor yang masuk ke dalam bumi itu pada saat lapisan mesosfer, meteor itu mengalami gesekan. Nah, gesekan itu kan panas. Kayak coba kalau kamu gesekin kedua tangan kamu. Pasti lama-lama tangan kamu hangat kan atau bisa panas. Nah, begitu pula dengan meteor. Kalau meteor jatuh ke mesosfer maka panas. Hawa dari gesekan itu bisa kayak menyebar gitu. Apalagi kan meteor sebenarnya bentuknya ukurannya tuh besar di lapisan mesosfer karena terjadi pergesekan-pergesekan jadi lama-lama mengecil gitu. Dan intinya panas. Oke? Pernah dengar juga katanya dingin. Coba kita cari. Aku takut salah juga. Setahu aku sih panas. Apakah lapisan mesosfer dingin? Takut salah juga, aku kalau salah juga nggak enak. Lapisan atmosfer terdingin tapi membakar meteor. Sebentar. Aku sumbernya dari ini, dari Pahamify. Kalau kata Pahamify sih suhunya tuh sangat panas gitu. Nggak tahu, coba kita lihat di sumber lainnya mungkin. Ini ngaco banget nih. Mengapa mesosfer dingin? Karena letaknya sudah ada di luar angkasa. Emang iya, Pak? Mesosfer aja atmosfer kan? Mesosfer itu letaknya ada di bumi, jadi bukan di luar angkasa. Coba kita cari sumber yang relevan gitu, karena aku takut salah. Udara di lapisan bawah stratosfer dingin terlalu. Kayaknya sih lapisan ini tuh, iya Brandly itu bener-bener kayak yang jawab tuh sebenarnya bukan profesional doang, kebanyakan tuh kayak siswa-siswa biasa juga bisa jawab Brandly, jadi jawabannya suka ngaco gitu. Ini kita baca bareng-bareng, oke, mesosfer itu ibarat pedang. Ini intinya dingin apa panas ya? Partikel sangat sedikit. Oke, karena aku main aman, jadi mesosfer ini sangat panas. Oke, udara pada lapisan mesosfer sangat panas. Ini aku sumbernya dari Pahamify. Kalau sumber dari Pahamify itu kayak udah akurat gak sih? Karena yang bahas tuh tutor-tutor gitu, tutor-tutor handal gitu. Jadi kalau kata Pahamify di udara di mesosfer tuh panas karena pergesekan gitu. Sangat panas malah kan? Correct me if I wrong. Hanya Tuhan yang tahu. Iya, boleh lah. Jawaban yang sangat bagus. Ini ada lagi nggak yang mau nanya? Biar kita bisa cari bareng-bareng gitu. Oh ya, tunggu. Aku stop share dulu. Aku pengen minta feedback ke kalian. Nah, ini kalian boleh banget kasih feedback. Kamu isi link feedback itu, oke?
Ayo tanya-tanya lagi dong guys, biar seru mungkin. Karena aku masa ngajar cuma setengah jam, terlalu dikit. Out of topic juga boleh kok. Selain atmosfer hidrosfer apa aja gitu. Kayak materi apa. Nanti kalau aku tahu, kita cari sama-sama di Google kalau aku nggak tahu. Jangan lupa kalian isi feedback dari link yang aku kasih, oke guys?